selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita kembali lagi bersama mengikuti kebaktian kita di Minggu 10 Mei 2020. Sebelum kita masuk ke acara ibadah kita hari ini, kakak menyapa dulu ya. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang di HKI Karunia Senangit, HKI Silandong, HKI Aniara Senaban, dan HKI Moria. Tapi sebelum kita masuk ke ibadah kita, adik-adik kami himbau untuk memakai baju ibadah seperti biasa kita ibadah di gereja, dan jangan lupa dibawa Alkitabnya masing-masing, dan TV-nya tolong dimatikan ya, biar kita konsentrasi mengikuti acara kebaktian kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, sekarang kakak akan perkenalkan kakak-kakak kita yang ada di belakang dan juga yang ada di samping. Yang pertama Kak Pempa, yang kedua Kak Lina, selanjutnya Kak Dwi, dan ini Kak Betsaida. Yang pakai baju putih Kak Sonia, yang sebelahnya Kak Sanjaya, yang belakang yang paling ganteng Abang Bahari, dan yang satu lagi Abang Jimmy. Oke adik-adik, sekarang tema minggu kita pada hari ini yaitu percaya pada Yesus. Sekarang kita akan menyanyikan untuk Tuhan. Yang pertama lagu yang kita nyanyikan adalah Dengar Ya Panggil Nama Saya. Amin. Kita lanjut lagi memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Daki-daki Gunung yang Tinggi. Adik-adik yang di rumah kami undang untuk berdiri ya.
buat Tuhan dan mendaki gunung yang tinggi. Di kanan ada, di kiri ada, di atas ada, di bawah ada, dan di suka ada, dan di duka pun ada. Sekarang kita bernyanyi, kita nyanyikan bahwa Yesus itulah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan loh. Firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kak Siska. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan dulu ya hati kita. Sekarang kita bernyanyi, siapkan hatiku Tuhan.
bersama Kak Siska di sini. Hari ini kakak akan membawakan firman untuk kita semua. Sebelumnya, udah disediakan ya Alkitabnya masing-masing. Dan sebelum kita memulai firman hari ini, kita satukan hati kita. Adik-adik yang di rumah bisa mengikuti Kak Siska untuk berdoa. Begitupun dengan kakak-kakak yang tinggal di sini ya. Kita satukan hati kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, pimpin kami karena kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu berada dalam hati, pikiran, dan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Kakak akan bacakan untuk kita semua ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Lalu kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oke adik-adik, ceritanya ini dimulai dari pada saat Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Hari itu adalah hari perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Lalu Yesus berkata, Murid-muridku, janganlah kamu gelisah, percayalah kepada Tuhan, karena aku pergi hanya untuk menyediakan tempat bagimu. Karena di tempat Bapa berada, di situ banyak tempat tinggal. Jadi kamu percaya saja kepadaku. Lalu Thomas datang. Tuhan, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus berkata, Thomas, ketahuilah bahwa aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi percayalah kepadaku. Lalu Filipus datang. Tuhan, kenalkanlah Bapa itu kepada kami. Wahai Filipus, kenapa kamu mengatakan kenalkanlah Bapa itu kepada kami, sedangkan kamu telah bersama-sama dengan aku? Engkau telah melihat pekerjaan-pekerjaanku yang baik dan benar. Karena aku berkata demikian bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang ada di dalam aku. Sehingga jika kamu mengenal aku, berarti kamu juga mengenal Bapa. Jadi percayalah kepadaku, karena dengan percaya kepadaku, engkau juga percaya kepada Allah Bapa. Lalu murid-muridnya pun berkata kepada Yesus, baik,
Tuhan, kami akan percaya kepadamu. Nah, demikian ceritanya adik-adik. Banyak yang kita pelajari hari ini dari cerita tentang Yesus yang bersama dengan murid-muridnya. Pelajaran yang pertama kita dapat yaitu Yesus mengajarkan kita untuk percaya kepadanya. Nah, untuk percaya kepada Yesus, kita harus melihat pekerjaan-pekerjaannya yang dilakukan oleh Yesus. Emang pekerjaan Yesus itu apa saja sih? Yang pertama yaitu memulihkan, yang kedua menyelamatkan. Yesus mampu memulihkan dan mencegahkan orang buta, memulihkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan menyelamatkan kita semua. Nah, untuk itu adik-adik, hari ini kita diajar untuk belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita harus meyakini setiap pekerjaan yang kita kerjakan ada Yesus yang menyertai kita. Percaya kepada Yesus berarti berserah sepenuhnya kepada Yesus. Nah, kalau berserah kepada Yesus, apakah kita hanya berpasrah saja, tidak melakukan apa-apa kakak-kakak? Enggak. Otomatis kita harus bekerja juga, berusaha, walaupun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan adanya usaha, maka Yesus akan selalu menyertai kita. Seperti yang terjadi saat ini, ada terjadi yang namanya wabah virus corona, sehingga adik-adik berada di rumah, tidak boleh ke sekolah, tidak boleh bermain sembarangan. Nah, kan banyak anjuran itu yang dikatakan untuk menjaga kesehatan, untuk belajar dari rumah, untuk selalu berdoa, belajar, dan beribadah itu di rumah. Jadi itu kita harus melakukannya, bukan berarti kita berpasrah saja berdoa kepada Tuhan. Ya, aku percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan usaha sebagai manusia. Oke adik-adik? Nah, itulah pelajaran yang kita dapatkan hari ini, yaitu belajar percaya kepada Yesus, berserah dan berpasrah, serta yakin bahwa Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya ya. Jangan lupa tetap untuk beribadah, belajar, dan tetap menjaga kesehatan. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Siska. Dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa adik-adik dan kita semua harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Karena Tuhan itu adalah pokok dari kehidupan kita. Jika kita tinggal bersama Tuhan, maka kita akan berbuah di dalam Tuhan. Sekarang kita puji Tuhan dengan menyanyikan Yesus Kokoh.
kebaktian kita pada hari ini dan doa akan dibawakan oleh Kak Berseda. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini Bapa makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Baiklah adik-adik, demikianlah acara ibadah kita pada hari ini. Semoga adik-adik yang di rumah senang ya. Dan kita berjumpa kembali lagi minggu depan.